Kemudian kita lakukan trade checking ya untuk investasi pabrik ini, mesinnya merek apa, teknologinya vertikal atau horizontal ya. Kita trade checking ke perusahaan-perusahaan yang menjual pabrik ini atau ke konsultan. Terus satu hal lagi sebenarnya gampang digeser risikonya. Kita tunjuk konsultan. Itu geser risiko tuh. Ya. Nanti hasil konsultan itu yang kita pakai. Nah, itu kita geser risiko. Jangan kadang-kadang kita terbatas. Ya, ilmu kita terbatas. Jadi kasih ke konsultan. Kemudian kewajaran pembiayaan sendiri. Kita bilang kita mau investasi dalam proyek ini tapi tidak 100%. Ya, katakan hanya 70%. Terus dia bilang saya punya modal sendiri 30 miliar. Modal di sini ya kan sudah tertanam di sini. Ya. Modal yang existing atau equity di sini sudah ada di sini. Sehingga kita harus lihatnya di sini, di kas. Atau ada modal tambahan dari luar untuk ke sini. Tapi kalau kita bicara tentang big project, itu impossible. Ya, jika dia misalnya katakan, saya mau biayain jalan tol dengan total project adalah 14T atau 15T. Terus pembiayaan sendirinya adalah 30% dari 15T. Jadi berapa T? 4,5 T ya, 4,5 T. Nah, ada nggak dia duit 4,5 T cash? Nggak ada. Nah, biasanya bisa terjadi apa yang nanti kalian dengar istilah mezzanine financing, ya, atau private equity financing. Nah, kadang dia narik lagi, tapi dia disebut dengan, jadi mezzanine itu dia bukan, jadi nanti kalau ada istilah nih ya di pembimbing keuangan ada istilahnya senior debt, junior debt gitu, ada istilah kayak gitu. Tapi panjang ceritanya ini, udah mau habis, sudah mau berakhir waktunya. Nanti ada istilah seperti itu. Mezzanine financing atau convertible bonds itu berada di tengah-tengah, ya, antara liabilities sama modal. Nah, oleh karena itu kadang-kadang disebut dengan kuasi modal. Jadi menyerupai modal, ya. Dia bersifat junior debt, ya. Kalau senior debt itu biasanya dia punya jaminan. Kenapa sih kita harus tahu senior junior? Karena ketika perusahaan dilikuidasi, pertama kali yang dibayar adalah yang di atas nih. Yang di atas kewajiban terhadap pajak, kewajiban terhadap misalnya ada core payable, tax payable, kewajiban terhadap pajak, utang dagang. Pertama kali itu semua junior, senior debt. Senior debt dibayar, barulah junior debt, barulah berani pemegang saham. Kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa kurang dia harus nombokin. Nah itu kenapa perlu kita ketahui itu kita masuk di mana, ya. Kita masuk di modal. Kalau modal jelas tadi. Kalau perusahaan beresiko nggak going concern berarti atau dilikuidasi, kita udah paling belakang deh. Kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ya udah. Atau bahkan kita harus nombok gitu kan di sini. Tetapi kalau kita ada di junior debt, oke, kita masuk di obligasi, tapi subordinate loan itu sama dengan kuasi modal. Itu sama, statusnya sama dengan modal. Kalau kita masuk ke subordinasi loan atau junior debt, gitu. Tapi kalau kita masuk ke obligasi yang senior, yang ada jaminannya itu, ya, yang senior debt, kita bisa diganti sebelum dia membayar ini, gitu. Nah itu jadi kita harus tahu juga tuh. Udah belajar hukum itu belum? Apa aspek legal, aspek yuridis? Belum ya? Oke, penting loh, itu aspek yuridis penting banget. Aspek yuridis tentang investasi ini, misalnya kalian masuk ke modal, berarti kan kalian harus masuk ke posisi itu. Kalau kalian masuk ke liabilities apa pengikatannya gitu, ya pengaruh itu. Ya itu kalian tuh kalau masuk ke modal kan kalian bisa tuh kayak security crowdfunding itu masuk ke modal tuh, security crowdfunding. Oke, itu ya, jadi kewajaran dari pembiayaan sendiri. Kemudian yang saya sudah bicarakan dari tadi adalah kewajaran asumsi. Ya, tentunya dalam investasi selalu sifatnya jangka panjang. Ya,
Nah, tentunya kita akan membuat proyeksi laporan keuangan. Tadi saya bilang, kalau kita melakukan analisa laporan keuangan berarti past performance. Tapi kalau kita melakukan proyeksi keuangan berarti future income, ya. Berarti asumsi. Tadi asumsinya itu harus apa? Harus wajar, ya, harus wajar, ya. Harus wajar. Yang seperti saya sampaikan, kita terima proyeksi keuangan dari pendidikan untuk bangun fakultas kedokteran, ya, untuk apa namanya tadi satu lagi kelapa sawit, ya, itu semua harus wajar, ya. Nah ini, ya, jadi nanti kita ukuran, jadi ini kan hasil akhir, ya. IER, ini benefit cost to ratio itu hasil akhir. Hasil akhir dari asumsi-asumsi yang kita buat. Jadi asumsi ini penting gitu. Nanti akhirnya viabilitas itu tergantung dari asumsi yang kita input. Ya. Kalau asumsinya nggak tepat, nggak menyesuaikan lingkungan bisnis, ya tentu kesimpulannya akan salah gitu. Ya, kesimpulannya akan salah. Ya. Kalau masalah hitung IRR, payback period kan di Excel juga ada. Yang tadi di situ juga bisa keluar sendiri tadi di spreadsheet kita. Ya, jadi dalam menentukan asumsi itu kita harus melihat apa? Tadi lingkungan bisnis, ya, kondisinya gitu. Saya mau naikin harga segini. Emang bisa harga segitu, ya kan? Nah, orang harga COVID sekarang udah turun kok tetap 7,5 juta. Jadi apa? Oh, saya harus tahu regulasinya, perubahan regulasi. Ya. Terus saya mau biayanya segini. Lah, kan kurs naik terus. Emang kamu nggak buat sensitivity analysis? Sekarang kurs $1 16.500, besok perang. Nah itu. Nah coba BPKH buat stress testnya. Sekarang terus 16.500 harus buat stress test. Ya, di manajemen risiko itu ada istilahnya stress test and back testing. Tuh. Ya, pengelolaan risiko harus menggunakan stress test. BPKH itu penting banget melakukan stress test karena apa? Ada kecenderungan kurs yang meningkat. Penerimaan kalian dalam rupiah, pengeluaran kalian dalam US dollar nanti kelak. Ya. Kalian mengeluarkan uang rupiah 25 juta rupiah, ya kan? Tapi pengeluaran kalian di kemudian hari kalian nggak ada hedging, nggak melakukan hedging, kalian nggak melakukan hedging atas pengeluaran yang akan datang. Nah itu potensi risikonya besar tuh di situ. Terus saya dengar juga kalian juga nggak ada CKPN, ya. Nggak ada tuh cadangan kerugian penurunan nilai. Kalau bank itu semua diatur. Ya. Kalau di bank tuh setiap pembiayaan yang disalurkan itu harus ada modal yang committed to the loan yang disalurkan itu. Itu yang disebut dengan capital adequacy ratio. Rasio kecukupan minimal modal. Yang tergantung atas tingkat kesehatan bank. Semakin unhealthy bank, maka semakin besar capital yang harus dicadangkan, bukan dikeluarkan, dicadangkan, di cushion, ya, cushionnya. Itu kan sebenarnya kalau modal itu kan cushion, bantalan kalau terjadi permasalahan, karena harus modal yang absorb. Oke. Ini financial projection, ya kan. Nah ini cara rumusnya kan nanti di IRR, ya kan, F9. Nah F9 ini kan harus EBITDA, ya, earning after tax ditambah depresiasi kan EBITDA, ya kan, EBITDA earning before interest, tax and depreciation and amortization, ya kan. Nah ini yang diukur adalah EBITDA-nya. Nah nanti IRR kalau di situ hitung sendiri, kalau tapi mau menghitung di luar apa namanya gitu, di luar pakai Excel, ya ini ada IRR F9 sampai F13, di sini initial outlay-nya, ya kan. Nanti semua diukur dengan nilai present value, ya, nilai present value. Nilai present value diukur, nanti ketemu net present value-nya.
Nah, IRR-nya adalah di sini ketemu 39,11%. Ya, berarti dia lebih besar dari, kan begini, alternatif investasi nanti kan kalian tentunya mau investasi yang mana yang dimasukkan, kan ada alternatif investasi, ya kan? Tentunya risk free, ya risk free itu adalah deposito lah, risk free. Tapi investasi rate-nya misalnya 7%, itu pun udah gross, harus 20% lagi. Terus kemudian saham, tadi ada yang belajarin saham.